Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran Kitchen Utensils. Dengan tujuan pembelajaran, memahami tentang peralatan dapur. Kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pengenalan umum tentang kitchen utensils, jenis dan fungsi peralatan kitchen utensils berdasarkan bahan pembuatannya, penggunaan kitchen utensils, serta perawatan dan pemeliharaan kitchen utensils. Baiklah, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Jika sudah, mari kita mulai. Adik-adik tahu tidak apa itu kitchen utensils? Dalam bahasa Indonesia, kitchen utensils diartikan sebagai peralatan memasak. Kitchen utensils berbeda loh dengan kitchen equipment. Jika kitchen equipment merupakan peralatan besar dapur, berbeda dengan kitchen utensils yang merupakan peralatan kecil dan umumnya tidak menggunakan mesin dalam mengoperasikannya. Pernahkah adik-adik belajar memasak di dapur? Kitchen utensils apakah yang adik-adik gunakan? Dan terbuat dari bahan apa peralatan tersebut? Baiklah, kali ini kita akan mempelajari bersama tentang jenis dan fungsi peralatan kitchen utensils berdasarkan bahan pembuatannya. Kitchen utensils dapat terbuat dari baja, aluminium, plastik, silikon, kayu, dan sebagainya. Kitchen utensils dapat terbuat dari bahan baja, aluminium, plastik, silikon, kayu, dan sebagainya. Berdasarkan bahan dasar yang digunakan dalam membuat peralatan tersebut, kitchen utensils dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Peralatan dari baja stainless, aluminium, atau tembaga. A. Peralatan kecil. Ladle. Ladle berfungsi untuk mengambil dan menyajikan makanan yang berkuah seperti sup, stew, atau saus. Tangkai panjangnya memudahkan pengguna untuk mengambil makanan dari panci yang dalam tanpa risiko terkena panas. Skimmer disebut juga sebagai serok karena berbentuk gagang panjang dengan ujung seperti jaring. Ia berfungsi untuk mengangkat makanan yang digoreng atau direbus dari minyak dan air. Skimmer memiliki lubang-lubang di permukaannya sehingga cairan dapat mengalir keluar dan makanan dapat diangkat dengan mudah. Frying spatula atau sutil. Fungsinya digunakan untuk membalik atau mengangkat makanan yang sedang digoreng. Bentuknya yang datar dan lebar memudahkan untuk mengangkat makanan dengan permukaan yang besar seperti telur atau pancake. Conical strainer. Ia berfungsi untuk menyaring cairan dari padatan dengan efisiensi yang tinggi. Bentuk kerucutnya memungkinkan untuk menyaring dengan lebih baik dan sering digunakan untuk menyaring kaldu atau saus. Strainer berfungsi untuk menyaring cairan dari padatan seperti saat mencuci sayur, menyaring pasta, atau memisahkan teh dari daun teh. Ball and whisk digunakan untuk mengocok bahan makanan seperti telur, krim, atau adonan supaya tercampur dengan baik dan menghasilkan tekstur yang ringan atau berbusa. Bentuknya yang bulat memungkinkannya untuk memasukkan udara ke dalam campuran dengan lebih baik. Ice cream scoop. Scoop es krim merupakan alat dengan ujung yang bulat. Di pasaran, terdapat scoop es krim yang memiliki tuas. Tuas tersebut akan memudahkan seseorang dalam mengambil es krim dengan bentuk yang bagus. Fungsi scoop es krim adalah untuk mengambil es krim dari wadahnya dan membentuknya menjadi bola-bola yang bulat. B. Alat memotong. Vegetable knife. Vegetable knife digunakan untuk mengiris maupun mencincang jenis-jenis sayuran dan buah-buahan. Ujung mata pisaunya yang tajam akan membuat pisau ini dapat digunakan untuk mengupas kulit buah maupun sayuran. Chopping knife digunakan untuk mencincang sayuran maupun buah
agar menjadi ukuran yang lebih kecil. Filleting knife. Filleting knife digunakan untuk memisahkan daging ikan dari duri-durinya. Lebar pisau yang kecil dan ukuran yang memanjang memudahkan proses pemotongan daging ikan mengikuti lekuk durinya sehingga tidak banyak daging yang tersisa. Boning knife digunakan untuk memisahkan daging dari tulangnya. Pisau ini sangat akrab sekali digunakan pada ikan, daging merah, dan daging ayam. Cleaver digunakan untuk memotong daging maupun tulang menjadi ukuran yang kecil hingga ke sedang. Bilah pisaunya yang tebal dan kuat memungkinkannya untuk memotong tulang yang keras. Rearer merupakan alat pemarut. Alat ini memiliki besar pisau atau rongga tajam yang berbeda-beda. Semakin besar rongga tajam, maka semakin besar juga hasil bahan yang diparut. C. Peralatan memasak. Stockpot. Stockpot merupakan panci dengan ukuran yang tinggi, sehingga memungkinkannya untuk memasak cairan dalam jumlah yang besar. Stockpot dapat digunakan untuk memasak kaldu, sop, merebus tulang, dan bahan lainnya untuk menghasilkan kaldu. Kapasitasnya yang besar memungkinkan bahan-bahan direbus dalam waktu yang lama, sehingga sari-sari dari tulang maupun sayur akan keluar dengan maksimal. Saucepot merupakan panci dengan dinding yang relatif pendek. Saucepot digunakan untuk memasak saus, kuah, atau gravy dalam jumlah sedang hingga ke banyak. Bentuk dan ukuran ini memudahkan pengentalan saus tanpa mengurangi kelembapan secara cepat. Saucepan merupakan panci bertangkai dengan dinding yang tidak terlalu tinggi. Keberadaan tangkai membuat proses memasak menjadi lebih mudah, utamanya ketika digunakan untuk membuat saus yang harus sesekali diaduk. Saucepan digunakan untuk membuat saus seperti saus krim, saus tomat, maupun saus gravy. Sautepan merupakan panci bertangkai dengan dinding yang rendah serta diameter panci yang lebih. Sautepan merupakan panci bertangkai dengan dinding yang rendah serta diameter panci yang relatif lebar. Sautepan merupakan panci bertangkai dengan dinding yang rendah serta diameter panci yang relatif lebar. Ia bisa digunakan untuk menumis bahan makanan dengan cepat di atas api yang sedang hingga tinggi. Braising pan merupakan panci yang digunakan untuk mengungkep. Memiliki dinding dan dasar yang tebal, serta dilengkapi dengan penutup. Hal ini memungkinkan panci untuk dipanaskan dalam waktu yang lama dalam proses pemasakan daging maupun bahan lainnya. Sehingga fungsi dari panci ini adalah untuk memasak bahan makanan dalam waktu yang lama dengan suhu yang relatif rendah. D. Peralatan menyampur atau menyimpan. Whisking bowl digunakan untuk mengocok adonan kue, pancake, atau waffle. Volume mangkuk yang besar memberikan ruang yang cukup untuk bahan-bahan mengembang tanpa tumpah dan tercecer. Mixing bowl digunakan untuk menyampur bahan kering seperti tepung, gula, dan baking powder atau bahan basah seperti telur dan minyak sebelum digabungkan ke dalam resep. Colander digunakan untuk meniriskan bahan makanan yang telah direbus atau digoreng. Contohnya seperti pasta, sayuran, atau kentang, untuk menghilangkan sisa air atau minyaknya. Container digunakan untuk menyimpan bahan makanan mentah seperti cabai, sayur, beras, kacang-kacangan, dan bahan makanan matang supaya tetap segar dan terhindar dari serangga maupun debu. Container digunakan untuk menyimpan bahan makanan mentah seperti cabai, sayur, beras, kacang-kacangan, dan bahan makanan matang supaya tetap segar dan terlindung dari serangga maupun debu. Tray merupakan baki yang umumnya berbahan dasar stainless steel dengan ukuran yang bervariasi. Ukurannya yang luas memungkinkannya untuk menampung banyak masakan. Umumnya,
Tray masakan digunakan sebagai wadah makanan yang belum diporsikan di piring dalam acara buffet maupun sebagai wadah makanan di rumah sakit, kantin, dan sekolah. Sehingga fungsi dari tray ini adalah untuk menyajikan hidangan seperti makanan ringan, makanan utama, atau masakan lainnya yang siap diporsikan dan siap untuk dimakan. Oke, di selanjutnya ada peralatan dari kayu, yaitu merupakan peralatan dapur yang umum dijumpai. Kayu merupakan penahan panas yang baik, di mana kayu memiliki sifat yang dapat menyerap panas dan dingin dengan efektif. Alatnya yang pertama ada chopping block, yaitu alas pemotong kayu dengan permukaan pemotong yang sangat stabil dan dirancang agar tetap pada tempatnya atau tidak bergoyang saat digunakan. Fungsinya untuk menyincang maupun memotong daging dan tulang. Yang kedua itu cutting board, yaitu alas memotong yang terbuat dari beban kayu ringan sehingga sangat mudah dibawa dan dipindahkan. Fungsinya digunakan sebagai alas untuk memotong sayuran dan buah. Ketiga, wooden spatula merupakan alat mengaduk dengan gagang yang panjang. Fungsinya digunakan sebagai alat untuk mengaduk, menyampur, atau mengangkat bahan makanan saat memasak. Keempat, rolling pin merupakan penggilas adonan dengan bentuk silinder yang panjang dan berdiameter sama. Fungsinya digunakan sebagai alat menggiling atau menggilas adonan roti. Kelima, ada wooden mortar dan pestle. Merupakan penumbuk bahan kayu. Mortar adalah alat yang bentuknya cekung, sedangkan pestle merupakan penumbuk dengan bentuk yang panjang. Fungsinya digunakan untuk menggiling atau menghancurkan rempah-rempah dan bumbu atau bahan lainnya. Keenam, ada wooden stone, merupakan pencapit dengan dua sisi capitan yang dapat meraih dan menahan makanan. Fungsinya digunakan sebagai untuk mengangkat dan membalik makanan saat memasak, seperti memanggang atau menggoreng. Dari peralatan kayu, sekarang kita beralih ke peralatan silikon. Yang pertama ada silikon rubber spatula, merupakan pengaduk dengan ujung yang lebar, tipis, dan fleksibel. Fungsinya digunakan sebagai mengaduk adonan dengan fleksibel dan tahan panas. Yang kedua ada silikon baking mat, merupakan alas yang tahan panas, lentur, dan anti lengket, sehingga memungkinkan makanan yang dipanggang tidak akan menempel pada loyang. Fungsinya digunakan sebagai alat saat memanggang untuk mencegah makanan menempel pada loyang. Yang ketiga ada silikon muffin cups, merupakan cup muffin dengan sifat yang lentur dan fleksibel namun tetap kokoh. Fungsinya digunakan untuk memanggang muffin atau cupcake, mudah dikeluarkan dari cetakan dan tidak memerlukan pelumas tambahan. Yang keempat ada silikon brush, merupakan kuas dengan sikat berbahan silikon yang cukup tebal, bersifat lentur dan fleksibel, sehingga memungkinkannya untuk digunakan alat untuk mengoles suatu bahan cair. Fungsinya untuk mengoles minyak, mentega, atau saus pada makanan. Yang kelima ada silikon tongs, merupakan pencapit yang berbahan silikon namun tetap kokoh untuk mengambil makanan. Fungsinya digunakan untuk mengangkat dan membalik makanan. Nah, ujung silikon tidak akan menggores permukaan alat masak. Keenam ada silikon wicks, merupakan pengaduk seperti balon whisk, namun bersifat lebih lembut tetapi tetap kokoh. Fungsinya digunakan sebagai mengaduk bahan cair. Ujung silikon tidak akan merusak permukaan panci atau mangkuk. Nah, untuk peralatan dari plastik kita mempunyai namanya measuring cup, yaitu wadah yang dengan dinding tinggi untuk menampung cairan berdasarkan ukuran mililiter. Berfungsi digunakan untuk mengukur bahan cairan dengan akurat. Biasanya tersedia dalam set dengan berbagai ukuran. Yang kedua ada measuring spoon, merupakan sendok dengan berbagai ukuran. Fungsinya digunakan untuk mengukur bahan
dalam jumlah kecil seperti bumbu atau bahan kering lainnya. Yang ketiga ada food storage container, merupakan wadah plastik yang disertai dengan penutup yang kedap udara, digunakan untuk menyimpan bahan makanan maupun makanan jadi. Selanjutnya yaitu ada plastik tray, merupakan wadah yang terbuat dari bahan plastik yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, atau memindahkan berbagai jenis barang. Fungsinya sebagai tempat meletakkan bahan yang digunakan untuk memasak. Untuk peralatan dari tanah liat yang pertama ada tagine. Ini fungsinya digunakan untuk memasak dan menyajikan hidangan tagine, makanan yang dimasak perlahan seperti semur, kari, atau masakan berkuah lainnya. Yang kedua ada cassarello dish, merupakan alat masak yang terbuat dari tanah liat juga. Fungsinya ini ideal untuk memanggang dan menyajikan hidangan seperti gratin, pasta, atau cassarello. Yang ketiga ada pot tanah liat. Fungsinya digunakan untuk memasak sup atau kaldu dengan rasa yang lebih alami. Yang keempat ada cobek tanah liat. Fungsinya dipakai untuk menggiling bumbu atau membuat sambal. Tanah liat ini tidak bereaksi dengan bahan asam seperti tomat ataupun jeruk nipis. Yang terakhir ada teko tanah liat, berfungsi untuk menyeduh teh atau kopi tradisional. Tanah liat ini membantu menjaga suhu minuman tetap hangat dan menambah aroma khas pada teh atau kopi. Peralatan dari kaca. Nah, peralatan dari kaca ini pada umumnya digunakan untuk menyajikan makanan, bukan untuk mengolah makanan. Yang pertama nih, ada glass mixing bowl. Fungsinya digunakan untuk mencampur bahan makanan seperti adonan kue, salad, atau saus. Yang kedua ada glass measuring cup, berfungsi untuk mengukur cairan seperti susu, minyak, ataupun air. Yang ketiga ada glass serving plate, yang digunakan untuk menyajikan makanan seperti penutup, roti, ataupun makanan pembuka. Yang keempat ada glass baking dish, digunakan untuk memanggang hidangan seperti laksana. Yang kelima ada glass storage jar, berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan seperti rempah-rempah, biji-bijian, atau cairan seperti minyak dan sirup. Terus lalu ada peralatan dari batu. Pertama nih ada mortar dan alu, yaitu wadah berbentuk cekung, sementara alu adalah alat berbentuk silinder atau bulat yang digunakan untuk menghancurkan bahan di dalam mortar. Fungsinya untuk menghancurkan atau menggiling bahan makanan. Yang kedua ada pizza stone, merupakan alat masak berbentuk lempengan datar. Nah, fungsinya ini sebagai alas saat memanggang pizza. Yang ketiga ada stone plate, merupakan piring atau alas saji yang terbuat dari batu alami seperti granit, marmer, atau batu. Fungsinya untuk menyajikan makanan panas seperti steak atau hidangan panggang lainnya. Keempat ada stone cutting board, merupakan talenan yang terbuat dari bahan batu seperti granit, marmer, ataupun batu kuarsa. Nah, fungsinya ini juga digunakan sebagai alas untuk memotong bahan makanan. Talenan batu ini sering digunakan untuk memotong daging atau bahan yang membutuhkan permukaan keras. Penggunaan kitchen utensil. Cara pengoperasiannya yaitu memperhatikan keselamatan kerja, terutama ketika menggunakan alat yang tajam. Pengoperasian alat dengan mesin dan menggunakan tenaga listrik atau gas. Kedua, harus berhati-hati saat menggunakan alat yang terbuat dari plastik atau panas, dikarenakan peralatan dapur kecil berbahan plastik sangat mudah terbakar jika terkena panas.
Nah, yang terakhir, perhatikan peralatan yang berlapisan anti lengket. Peralatan seperti ini tidak boleh terkena dengan alat lain dari logam agar lapisan anti lengketnya itu tidak rusak. Perawatan dan pemeliharaan kitchen utensil. Yang pertama, bersihkan dengan tepat. Setelah itu segera dikeringkan setelah dibersihkan. Yang ketiga, segera perbaiki jika ada kerusakan kecil. Yang keempat, simpan alat tersebut pada tempatnya. Perawatan alat masak berdasarkan bahan bakunya. Nah, yang pertama, peralatan yang terbuat dari besi. Dan membersihkannya menggunakan air panas untuk membantu mengangkat lemak atau kotoran yang lengket. Yang kedua, bisa memakai spons atau sikat lembut. Kemudian digosok ke permukaannya dan hindari penggunaan sikat kawat yang berbahan abrasif yang dapat merusak lapisan besi. Yang kedua, peralatan dari timah. Cara membersihkannya, cuci dengan air hangat dan tambahkan sabun. Terus seperti yang tadi, digosok menggunakan spons lembut atau kain halus. Yang kedua, setelah dicuci bisa segera dikeringkan dengan lembut. Dikeringkan untuk mengeringkannya bisa menggunakan kain lap yang halus supaya mencegah timbulnya noda atau korosi akibat kelembapan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari mengerjakan 5 soal kuis bersama-sama untuk mengetes pemahaman adik-adik sekalian. Kuis nomor 1. Dalam proses memasak di dapur, seorang kan membutuhkan peralatan seperti kitchen utensil yang dapat diartikan sebagai A. Peralatan besar dapur, B. Peralatan kecil dapur, C. Peralatan dengan mesin, D. Peralatan elektronik dapur. Benar, jawabannya B. Kuis nomor 2. Peralatan dapur yang terbuat dari suatu logam tertentu akan mudah bereaksi dengan makanan yang bersifat asam seperti lemon. Peralatan yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah A. Tembaga, B. Besi, C. Aluminium, D. Stainless steel. Yeay, betul. Jawabannya adalah C. Kuis nomor 3. Seorang koki akan menggunakan alat dapur untuk memotong daging ayam mentah agar ukurannya sesuai untuk dimasak. Alat yang paling tepat digunakan adalah A. Cleaver knife, B. Vegetable knife, C. Chopping knife, D. Filleting knife. Apakah adik-adik sudah menjawab dengan benar? Kalau salah, tidak apa-apa. Mari kita coba lagi. Kuis nomor 4. Penggunaan peralatan dapur yang tepat dapat meningkatkan kualitas hasil dari suatu makanan. Salah satu contoh penggunaan alat yang sesuai adalah A. Menggunakan conical strainer untuk meniriskan pasta, B. Menggunakan boning knife untuk memotong bongkahan daging besar, C. Menggunakan conical strainer untuk menyaring kaldu, D. Menggunakan saute pan untuk merebus sayur. Ya, jawabannya C. Kuis nomor 5. Strainer dan sejenisnya sering terbuat dari bahan timah. Dalam merawatnya diperlukan cara yang teliti, terutama jika terdapat sisa makanan yang melekat. Untuk mencuci sebaiknya tidak menggunakan sabun, karena soda dapat merusak alat dari bahan timah, sehingga pembersihan cukup menggunakan. Kira-kira apa ya jawaban yang tepat?
Iya, jawabannya adalah B. Kuis sudah selesai. Apakah adik-adik menjawab semua soal kuis dengan benar? Jika iya, selamat kepada adik-adik karena sudah menyimak materi dengan seksama. Baik adik-adik, pembelajaran kita kali ini selesai sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.